Halo Nawacita TV, kali ini kita balik di program untuk Nawacita Politik. Cuma untuk kali ini nggak sendirian karena ada narasumber kita langsung dari pengusung salah satu partai politik kita, PS ini. Halo Bang. Halo, apa kabar Putri? Baik Om. Terima Gimana? kasih sudah diundang di Nawacita TV. Wah, luar biasa. Suatu kebanggaan buat saya juga dan tentu buat PSI. Oke. Aku boleh nggak sih minta perkenalan sedikit dari Om Dasmi? Manggilnya Om dulu sekarang ya. Om Dasmi untuk kan partainya memang PSI, tapi Iya. untuk jabatannya apa boleh disampaikan ke teman-teman? Oke, perkenalkan saya Dasmi Ziliwu. Saya Ketua DPC PSI Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Gitu aja dulu sementara ya. Tapi gini Putri, karena kita sudah berada di nuansa-nuansa PSI, Putri nggak usah panggil saya Om lagi nih. Oke, jadi boleh apa panggil nih? Bro. Oh, Bro. Ya, saya panggil Putri boleh Sis Oh, gitu ya. Jadi Biasanya itu sebenarnya jargon dari PSI. jargon dari PSI dan merupakan satu kesetaraan yang diusung oleh PSI dalam setiap level sosial Aktivitasnya. manapun. Oke. Level sosial manapun kita selalu panggil brother kalau umpamanya laki-laki, sister kalau umpamanya itu perempuan. Oke, berarti Gitu. karena kita membawa dari perwakilan PSI, aku panggil Bro ya? Bro aja, lebih Oke, Bro santai. Dasmi. Siap, Oke, siap. sekarang boleh nggak aku tahu nih, Ya. kenapa terjun ke partai politik? Wah, ini berat memang ini kondisi kayak gini. Kadang-kadang kita ngelihat tiba-tiba udah jadi apa gitu ya. Lupa, dulu saya mulai dari mana ya? Karena baru juga sekitar 2 tahun berada di organisasi politik secara formal gitu ya. Awalnya gini, sebenarnya kegiatan yang saya lakukan awalnya adalah kegiatan sosial. Ya, di mana itu kami lakukan di keluarga. Saya punya ponakan yang ada di rumah itu, tinggal di rumah, ada 2 orang. Jadi kita mencoba melakukan kegiatan sosial itu, misalnya memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di jalanan. Jadi setelah selesai mereka gajian, saya minta ke mereka, ayo urunan mau kasih 100.000 kah, mau 200.000 terserah. Nah setiap bulan itu kita lakukan. Sehingga kegiatan itu, karena memang kita juga senang ya bermedia sosial, ya. Artinya apa ya? Kita gunakan media sosial itu dalam Dengan baik. bentuk positifnya. Oke. Kegiatan yang kami lakukan itu setelah beberapa kali dilakukan kita posting, ya. Saya posting di medsos dan lama-lama kegiatan yang kami lakukan itu membagikan makanan kepada orang-orang yang ada di yang tidur di emperan toko gitu ya, sekitar terminal Kota Bekasi ini, terminal stasiun ya, stasiun Kota Bekasi, daerah proyek. Itu kalau umpamanya kita jalan jam 12 malam ke atas, itu bergelimpangan orang tuh yang tidur di jalanan itu, yang tidur di kaki limanya. Nah, itulah kami mengambil bagian datang kepada mereka jam 5 pagi, menjemput mereka dengan membawa sarapan pagi. Ya. Tujuannya apa? Minimal dengan sarapan pagi itu pada saat mereka bangun mereka sudah Tahu mau makan terisi lah apa, perutnya. iya. Nggak perlu lagi mereka mengeluarkan uang 5.000, 10.000 untuk mencari sarapan. Tapi dengan kita jemput mereka pagi-pagi, jam 5 pagi mereka sudah kita berikan makanan dan mereka udah siap jalan. Oke. Jadi rata-rata mereka ini kan adalah pemulung. Oke, Ya, berarti jadi punya konsentrasi untuk kesejahteraan sosial ya, Bro ya? Gimana iya nih? betul. Kayak seperti sesuai dengan ini nih, tulisan di jaketnya, kerja untuk rakyat. Apakah hal tersebut yang membuat Bro Dasmi ini join ke PSI? Iya, jadi memang awalnya kegiatan sosial yang kita selalu lakukan. Saya akan sedikit menyambung cerita yang tadi dari setelah melakukan beberapa kegiatan dan ada beberapa teman-teman yang melihat di medsos dan mereka membantu, bahkan ada juga yang menjadi donatur Berpartisipasi ya, gitu ya. Akhirnya dari sarapan pagi yang kita berikan itu malah lama-lama beralih kita berikan dalam bentuk sembako. Oh, berarti meningkat. Berarti Iya. program pertama sebelum akhirnya join ke partai politik adalah sudah berkontribusi untuk memberikan makan pagi, baru dilanjutkan dengan untuk pemberian sembako. Pembagian sembako.
Betul, kurang lebih Berarti seperti itu. sebenarnya ada aksi sosial dulu, baru terjun ke partai politik ya? Betul, Oke, iya. berarti implikasinya adalah dengan join ke PSI adalah yang sudah Bro jalanin selama ini kan? Betul, betul sekali. Keren. Ada nggak sih nama program yang mungkin sudah dilabelkan untuk program ini di programnya Bro Desmond? Iya, memang kalau secara media sosial kita yang selama ini kita selalu share beberapa kegiatan-kegiatan ini, akhirnya lama-lama kan beberapa teman-teman juga bergabung. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang boleh membantu. Tujuannya bisa menjadi bridging kepada orang-orang yang relatif membutuhkan bantuan. Nah, kumpulan daripada teman-teman yang ada ini, kita ada sekitar 9 orang ya. Oke, kita ada 9 orang itu ya tim intinya. Kita pernah ngomong itu bahwa ini tim 9. Tapi akhirnya kita merubah namanya menjadi Sahabat Kota Bekasi. Oh, Sahabat Kota Bekasi. Iya. Oke. Berarti untuk nama yang tadi adalah Sahabat Kota Bekasi. Betul. Menjadi program yang memang sudah berjalan dan sekarang terus dijalankan. Betul, masih terus berjalan sampai saat ini. Selain itu udah ada lagi mungkin kontribusi yang diberikan selain program itu untuk Bro Desmond? Iya, mungkin kelanjutannya setelah kita ikut secara praktis di organisasi politik ya. Nah, awalnya pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan di Sahabat Kota Bekasi, saya memang teringat dengan apa yang disampaikan oleh idola saya namanya Ahok ya. Oh. Ya, katanya kalau memang ingin merubah negara, ingin merubah satu daerah ke arah yang lebih baik, masuklah di sistemnya. Okay. Ya, masuklah sebagai apakah sebagai anggota legislatif kah di sana, sebagai perumus kebijakan seperti itu ya. Nah, akhirnya mulailah saya mencoba mencari bagaimana bisa masuk ke salah satu politik. Saya coba baca-baca platform masing-masing partai politik dan pada akhirnya saya tertarik masuk di PSI. Di mana dari sisi platformnya garis perjuangannya hampir sama dengan apa yang saya inginkan. Oke, selaras lah dengan Selaras tujuan yang sudah berjalan ya. Betul. Oke. Karena sudah terjun di partai politik, biasanya orang itu selalu punya pandangan partai politik itu hanya berdasarkan kekuasaan, ingin menjadi pemimpin gitu kan. Sebenarnya seperti apa sih di dunia partai politik itu setelah Bro Desmond jalani sekarang? Ya. Apa yang membuat beda dari sebelum menjoin dengan partai politik dan sekarang akhirnya sudah menjadi anggota partai politik atau politisi? Iya, saat ini sebenarnya jadi lebih, kalau saya bilang jadi lebih terarah ya. Kita punya tujuan, kita bisa juga memberikan edukasi-edukasi kepada teman-teman yang lain, di mana dalam kegiatan kami sebelumnya, saya semakin banyak ketemu orang. Ya, saya tujuannya bukan dilihat bahwa Bro Desmond ini setiap minggu, setiap bulan melakukan kegiatan sosial, berbagi ke sana ke sini. Sebenarnya jauh daripada kebanggaan diri sendiri. Tapi lebih jauh adalah mengajak orang lain bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih daripada apa yang kami lakukan saat ini. Terkait dengan politik ini, seperti saya bilang awal tadi bahwa kalau mau merubah segala sesuatu dalam arah politik secara jauh lebih baik lagi, ya masuk ke sistemnya, kata Ahok gitu ya. Nah, dalam hal ini saya mencoba melihat dari sisi kesejahteraan masyarakatnya ya, di mana setiap saat selalu datang bersilaturahmi kepada mereka. Jadi tujuannya seandainya kami pun diizinkan gitu ya, Tuhan memberikan restu kepada kami untuk bisa berada di level legislatif tertentu misalnya gitu. Semoga ini menjadi bermanfaat ya buat masyarakat tentunya. Karena dalam hati saya sebenarnya tujuannya untuk menjadi salah seorang anggota DPRD misalnya di Kota Bekasi ini, yaitu kegiatan-kegiatan yang selama ini kami lakukan, setiap minggu kami lakukan, bahkan 2 kali dalam sebulan kami lakukan pembagian sembako itu. Setelah kesananya nanti, kegiatan ini bisa jauh lebih besar lagi gitu tujuannya. Ya.
Ya memang agak klasik ya orang bicara saat ini. Wah itu kan dari awal aja tuh ngomongnya seperti itu. Tapi ya biarlah waktu yang akan menjawab itu semuanya. Mungkin kalau aku boleh simpulkan ya bro, itu tuh sebenarnya adalah dari awal tuh panggilan. Panggilan dari hati mau melakukan aksi sosial, tapi untuk bisa bersuara atau mungkin bisa lebih punya akses, makanya join ke partai politik. Berarti basicnya adalah bukan partai politiknya tapi aksinya kan. Iya, keinginan betul. untuk berkontribusi, keinginan untuk menciptakan sesuatu perubahan bagi khususnya Kota Bekasi ya dan Rawalumbu ya spesifiknya. Iya, seperti itu sih. Kadang-kadang saya ngukur diri. Saya latar belakangnya adalah seorang salesman. Hampir 80% daripada umur saya ini adalah berada di tim sales gitu ya, di tim sales. Dan rata-rata tim sales ini adalah orang-orang yang memiliki cepat bosan ya. Rata-rata memiliki rasa bosan itu tinggi sekali kalau teman-teman di sales. Kenapa seorang sales itu selalu diberikan target dan target? Ya, itu tujuannya sebenarnya karena biasanya orang-orang yang bergelut di dalam dunia rutinitas kayak gitu pasti kalau hanya itu terus yang mereka capai pasti ada bosan. Ya. Tapi saya mencoba melihat diri saya sendiri dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya. Sebenarnya bukan hanya setahun 2 tahun terakhir ini kegiatan sosial ini, udah bertahun-tahun. Tapi ternyata saya pernah lihat diri saya, kok saya nggak pernah bosan untuk melakukan ini. Ya, saya nggak pernah bosan. Artinya menciptakan habit baru. Iya. Untuk diri kadang-kadang saya bertanya diri apa, ini saya salah nih. Kok mestinya saya biasanya cepat bosan gitu, tapi kok ini, apakah ini satu panggilan gitu ya? Dan satu hal sebenarnya Putri, bahwa keluarga yang saya syukuri bahwa keluarga sangat mendukung ini. Ya, keluarga sangat mendukung ini. Oke, berarti sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum jadi partai politik, maksudnya sebelum menjadi politisi dan sekarang akhirnya menjadi politisi, justru malah membuat ruang-ruang yang dimana mungkin orang tidak sadar. Disitulah bro berkontribusi untuk mengambil sikap kalau membuktikan melalui sosial media itu ternyata bisa loh kita selenggarakan semuanya, bisa loh kita aplikasikan di dunia nyata gitu. Nggak hanya cuma ingin menjadi pemimpin, tapi berarti kita juga ingin melihat aksi nyata dari seorang politisi gitu. Iya, betul sekali. Jadi banyak yang kita lihat, apalagi kalau umpamanya sudah dekat-dekat dengan tahun politik ya. Beberapa teman-teman politisi lain itu kayak Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi itu julukannya lebih pepet di tikungan gitu ya. Jadi dia tunggu aja di tikungan-tikungan berikutnya, atau nanti kalau udah dekat-dekat baru bersikap, ya. Nah, sudah mau dekat pemilu ya atau pemilihan baru langsung gencar-gencar dengan lah, kondisi iklan, segala macam. Nah, sekarang aku mau tanya nih, untuk Bro Dasmay coba kasih kita untuk mungkin anak muda, kayaknya PSI kan banyak anak muda ya. Untuk anak-anak muda yang takut banget sama politik, apa saran dan tips and trick atau saran dari Bro Dasmay ini untuk mereka supaya mau berkecimpung di dunia politik juga dan sama kayak Bro Dasmay menciptakan aksi? Apa ya, saya kadang-kadang kalau umpamanya ngobrol-ngobrol kepada teman-teman anak muda ini, banyak sekali sebenarnya keresahan. Ya, keresahannya misalnya anak-anak muda sekarang dalam mencari lapangan kerja. Mereka resah, mencari lapangan kerja bukan hal mudah pada saat ini. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, anak-anak muda saat ini mereka sangat memberikan perhatian juga kepada ruang-ruang yang ada di daerah mereka gitu ya. Apakah itu ruang bermainnya seperti apa gitu ya. Tempat permainan, tempat yang baik untuk mereka bisa nongkrong, bisa ngobrol dengan baik di sana. Tempat-tempat wisata yang harus ada, itu keresahan-keresahan anak-anak muda. Lingkungan seperti apa gitu ya. Cara membuang sampah seperti apa. Anak-anak muda udah sangat memberikan perhatian di sana. Dan lagi-lagi ada yang lebih menjadi fenomenal saat ini adalah anak-anak muda juga ada
mental health. Iya, mental health ya. Ya, itu ya Putri lah yang tahu itulah. Itu ada di bidang anak muda. Nah, kenapa kita mengambil bagian dari sana, anak-anak muda itu jangan sampai apatis terhadap politik. Kalau kita bicara dari tadi mengenai lapangan pekerjaan, tentu ini tidak akan lepas daripada partai politik. Itu harus didorong oleh partai politik, oleh politik-politik yang baik. Ya, contoh saat ini pemerintahan sekarang sedang mendorong untuk membuat infrastruktur jauh lebih baik. Tentu hasil-hasil ini semua nanti lapangan pekerjaan bisa berada di perusahaan-perusahaan, bisa berada di simpul-simpul yang terbangun ini. Artinya dengan itu lapangan pekerjaan ada dan anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan baru. Apa hubungannya dengan partai politik? Tentu kebijakan-kebijakan ini harus dikawal oleh para politisi-politisi yang baik. Di mana adanya mengawalnya? Harus ada di parlemen. Ya, anak-anak muda harus terwakili di parlemen untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka tadi, seperti mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah, memiliki areal permainan yang bagus, ya bisa lebih terarah mungkin lebih terarah. Nah, semuanya itu ada di kebijakan politik. Nah, kenapa PSI itu mengusung dari Partai Anak Muda? Yaitulah keresahan-keresahan itu yang akan kita perjuangkan dari teman-teman PSI buat anak-anak muda tentunya. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan, sebenarnya politisi itu nggak cuma hanya aksi, tapi kita bisa banyak pengalaman, kita bisa memperkaya ya experience, dan kita ketemu banyak orang di dunia ranah politik ya gitu. Iya, betul. Ini kita udah panjang banget ngomongnya di bro. Ngomong-ngomong nih, untuk Kota Bekasi sendiri apa harapan atau apa yang diharapkan setelah misalkan kita menjadi politisi, apa yang akan kita lakukan perubahannya di Kota Bekasi sebagai seorang politisi? Wah, ini berat banget ya, Putri. Ini memang bagian daripada visi dan misi daripada PSI Kota Bekasi. Tentu pertamanya kita akan membuat parlemen itu nantinya menjadi lebih transparan. Kenapa parlemen harus jauh lebih transparan? Karena teman-teman di parlemen ini kan yang menjadi pengawas, yang menjadi kontrol terhadap apa yang dilakukan dari kebijakan yang telah mereka buat. Nah, bayangkan kalau umpamanya teman-teman di parlemen aja itu juga tidak sempurna, bagaimana mungkin dia bisa mengawasi teman-teman yang melaksanakan kebijakan itu yang juga tidak sempurna? Maksudnya gini, tidak mungkin yang namanya sapu kotor itu membersihkan lantai yang kotor juga tentunya. Ya, jadi kita doronglah anak-anak muda harus ada di parlemen DPRD Kota Bekasi, dan yakinlah kalau PSI ada di DPRD Kota Bekasi, kemungkinan parlemen DPR Kota Bekasi ini akan goyang. Oke. Mantap. Begitu. Nah, untuk terakhir nih, ini benar-benar terakhir nih. Kalau dari PSI sendiri, itu mengusung siapa sih untuk jadi perwakilan pemimpin Kota Bekasi yang baru? Sudah bicara 2024 ini ya? Iya. Ya, sebagai kader dari salah satu partai politik, dan saya adalah kader PSI, Ketua DPC PSI Rawalumbu. Tentu untuk 2024 kami sangat berharap ada kader kami dari PSI Kota Bekasi ini yang bisa maju tentu dan menang harapannya. Nah, kami banyak sekali, kami memiliki banyak kader-kader yang siap maju di 2024 sebagai calon-calon pemimpin di Kota Bekasi. Boleh nggak sih kasih tahu sedikit aja namanya mungkin? Iya. Ya, salah satunya gini lah ya. Saya bilang tadi bahwa semua kita punya kemampuan, tapi bagaimanapun di Kota Bekasi kami punya organisasi namanya DPD, dan sebagai kader
saya sendiri sangat mendukung Ketua DPD kami, Oke. PSI Kota Bekasi ini bisa kami usung di 2024 sebagai Cakada nantinya, Oke. calon kepala daerah. Berarti siap untuk mengusung bersama kali ya. Kita siap untuk mengusung Ketua DPD PSI Kota Bekasi, namanya Tanti Herawati. Oke, akhirnya kita keluar juga namanya ya. Ya udah. Iyalah, sebagai kader ya tetap harus satu suara. Betul, betul. Kita harus betul. dukung semuanya. Berarti memang selain dari kita yang punya aksi dalam berpolitis, tapi memang PSI membuktikan bahwa solid ya. Solid itu juga penting dalam berpartai politik. Kita nggak perlu senggol-senggolan, kita nggak perlu sengit-sengitan gitu ya. Betul. Oke deh. Ada lagi mungkin yang mau di-share tentang aktivitas selama berpolitisi? Yang mungkin teman-teman nggak pernah tahu, atau mungkin teman-teman ngerasa salah pandangannya mungkin dari pihak Bro Dasmei? Ya, kalau saya selalu bilang ke teman-teman kami di Kecamatan Rawalumul tentunya, bahwa politik itu is fun. Ya, apalagi khusus untuk anak muda, kalau umpamanya tidak mendapatkan keceriaan di sana, ya tentu anak-anak muda ini pasti nggak akan stay di situ. Ya, apalagi kalau kita bicara soal anak muda, selalu dinamis ya, selalu dinamis. Nah, kalau umpamanya kita sebagai politisi-politisi hanya melihat dari sisi satu aja, dari satu sisi aja, tanpa melihat dari sisi anak-anak muda, juga pasti akan lama-lama yang tadinya 50 orang dia akan berkurang gitu. Terus kader-kadernya nanti akan pergi meninggalkan kita juga. Tapi ya itu yang kita sampaikan, bahwa politik itu sebenarnya adalah ada kegembiraan di sana, ada sukacita di sana. Jadi saya bilang adalah politics is fun. Politik is fun. Oke, kalau aku boleh tarik kesimpulan berarti dari perbincangan kita hari ini, dari sharing kita hari ini, kalau ternyata politik itu, menjadi politisi itu adalah kita butuh aksi. Nggak harus terjun nggak harus jadi partai politik, tapi kita buktiin aksi kita dulu. Dan yang kedua, kalau kita memang anak muda, sebenarnya walaupun bukan anak muda, politisi itu adalah memperkaya pengalaman kita. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah politik is fun. Politik Islam. Tambahan lagi boleh nggak ya? Boleh dong. Ya. Khususnya untuk PSI ya. PSI ini adalah partai politik baru. Dan satu kesempatan buat anak-anak muda boleh belajar di Partai Solidaritas Indonesia ini. Bayangkan teman-teman anak muda yang lain kalau umpamanya mau masuk ke partai politik lain, belum nyampe di pekarangan, saking begitu panjang antrian kita. Tapi di PSI, kita sudah bisa masuk ke pekarangan, bahkan mungkin udah bisa sampai di dalam ruang tamu. Artinya anak-anak muda di sana sangat ditampung. Oke. Yuk, anak-anak muda khususnya untuk Kota Bekasi, bergabunglah dengan PSI Kota Bekasi. Oke, itu buat anak muda sudah ada ajakan langsung dari Bro Dasmei sebagai perwakilan politisi dari PSI. Kalian jangan pernah takut untuk berpolitik, jangan pernah takut menjadi politisi, karena tadi politik is fun dan banyak pengalaman, terus kalian bisa membuktikan aksi kalian lewat partai politik. Betul sekali. Thank you banget Bro Terima Dasmei kasih untuk semua informasinya. Semoga semua programnya berjalan dengan lancar dan juga akan ditempatkan sesuai dengan harapan masing-masing. Terima kasih Sis Putri, terima kasih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.